Halo guys, readingan ini aku bikin untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini adalah general reading, jadi bisa untuk kamu atau orang yang dekat dengan kamu. Untuk hasil yang lebih akurat, kamu bisa cek kamu punya Moon, Rising, dan Venus Sun. So, karena sifatnya general, jadi bisa resonate bisa enggak sama kamu. Kalau nggak resonate jangan dipaksa, karena walaupun zodiaknya sama belum tentu energi kamu yang ketarik. Untuk yang ingin dibacakan secara personal, kalian bisa lihat daftar harganya di deskripsi di bawah video ini. Oke, kita lihat main energy untuk Capricorn. Knight of Cups, the Fool, Death, Six of Pentacles. Okay. Keep in mind, ini bisa untuk kamu, bisa untuk orang yang dekat dengan kamu. General energinya Knight of Cups. So, kalau ini bukan kamu, atau kalau ini kamu, kamu punya keinginan untuk mengutarakan sesuatu kepada seseorang tentang perasaan kamu. Mungkin kamu ingin membuka perasaan kamu ingin lebih menunjukkan perasaan kamu, lebih vulnerable, ya. Dan aku ngelihat di sini ada sesuatu hal di masa lalu. So, aku ngelihat ini adalah orang masa lalu, kemungkinan besar. Ada seseorang di masa lalu yang mungkin kamu merasa you didn't act fairly. Jadi orang di masa lalu kamu ini yang dimana kamu merasa mungkin dulu kamu nggak fair sama dia. Mungkin kamu selama ini kurang menunjukkan, kurang vulnerable, kamu kurang menunjukkan ke dia perasaan kamu kurang showing, ya. Sebenarnya kamu tuh perasaannya gimana sama orang ini. Mungkin ada kesalahpahaman di masa lalu. Mungkin kamu terlalu menutup diri kamu untuk tidak mau terlalu terbuka. So, aku ngerasa di sini kayak you want to fix it. Kamu ingin memperbaiki. Four of Wands, Page of Cups, ya, Seven of Swords, ya. Aku ngelihat di sini kamu ingin memperbaiki situasi yang pernah terjadi di masa lalu, ya. Kita lihat masa lalunya kenapa sih. Ntar pakai kartu ini dulu. Kita lihat masa lalunya dulu, ya. Masa lalunya sebenarnya ada apa? Soalnya aku ngelihat di sini kayak kamu punya keinginan untuk kayak nunjukin bagian diri kamu yang belum pernah kamu tunjukin sebelumnya. Six of Cups, Ten of Cups, King of Swords. Oke. So, yang aku lihat di sini adalah sebetulnya kamu itu udah mengidamkan orang ini udah cukup lama. You're dreaming about this person, you feel like this person is, someone that perfect for you. But semuanya ada di pikiran kamu doang nih. Kamu punya planning, kamu pengen apa, tapi tidak kamu omongin, tidak kamu tunjukkan, hanya ada di kepala kamu. Kamu punya perasaan besar sama orang ini, tapi tidak pernah kamu showing. Kamu cuman yang ada di pikiran kamu kayak, oke, gue tuh pengen gini sama dia kalau gue ketemu, gue pengen lebih dekat sama dia dulu, ya. Tapi begitu ketemu orangnya, kamu nggak bisa melakukan apa yang kamu mau. Jadi kamu punya idealisme di kepala kamu nih, kamu punya idealisme. Dia ini gue pengen deh jalan sama orang ini, terus kita jalan di pantai, misalnya contoh, ya.
Atau misalnya one day I want to get married with this person, dan anaknya nanti mirip siapa ya, mirip gue apa mirip dia ya. Atau misalnya gue mau jalan-jalan nanti misalnya bawa my pet, bawa my dog, and then kita bisa gandengan tangan. Tapi itu cuma ada di kepala, idealnya kamu, tapi tidak pernah kamu lakukan dan tidak pernah kamu sampaikan. Aku nggak tahu kenapa, maybe you were being too guarded ya, kamu terlalu menjaga perasaan kamu takut terluka atau apapun itu. Tapi yang pasti kalau aku lihat di sini, karena ini belum pernah, ini semua nih belum pernah kamu tunjukkan ke dia, yang dimana I don't know what happened between you guys. Sekarang kamu datang lagi ke dalam kehidupan dia, kamu pengen ngelakuin apa yang gak pernah kamu lakuin dulu. Kayak you want to pay off, kamu pengen bayar utang. Aku ngelihat selama ini mungkin kamu yang tadi aku bilang, very guarded. Kamu tidak membuka diri kamu ke banyak orang, mungkin salah satunya dia. Mungkin kamu insecure untuk ngasih tahu dia siapa diri kamu. I don't know apa yang kamu insecurein, tapi yang aku ngelihat di sini kayak kamu banyak insecurity. Mungkin juga insecurity masalah keuangan, bisa juga insecurity tentang diri kamu sendiri, yang kamu masih takut untuk cerita sama dia, takut dia merendahkan kamu misalnya, atau takut dia nggak mau lagi sama kamu misalnya. Tapi intinya adalah aku ngeliat di sini kamu tidak mau terbuka. Dan you were so slow. Kamu so slow. Dan setelah semuanya berakhir, baru kamu sadar selama ini kamu belum pernah menunjukkan, keburu semuanya berakhir. But this time aku ngeliat ya slownya kamu masih ada sih. Tapi aku ngeliat kamu lebih yakin sama apa yang kamu mau lakukan kali ini, bukan cuma di pikiran, tapi you want to show. Kamu mau nunjukin seberapa besar perhatian kamu, seberapa besar perasaan kamu, yang aku ngelihat di sini it's not an easy thing to do buat kamu. Karena mungkin kamu orang yang tidak biasa terbuka sama orang, atau apalagi kalau sama orang yang kamu suka. Mungkin kamu malu, mungkin kamu takut dianggap macam-macam, mungkin kamu takut yang tadi aku bilang, takut direndahkan or whatever. Mungkin kamu ngelihat dia juga sosok yang terlalu istimewa, yang membuat kamu jadi ngerasa rendah, kayak ada inferiority. But aku ngelihat kamu pengen bareng sama orang ini lagi, tapi kamu nggak tahu sekarang, mungkin kamu nggak tahu keadaan dia gimana. Aku ngeliat di sini, aku ngeliat nggak tahu kenapa aku ngeliat ini stalking juga nih. Aku ngeliat kamu lumayan stalkingin dia. Kamu melihat, pengen tahu keadaan dia gimana. Apakah dia udah punya pasangan? Apakah dia masih kira-kira masih bisa nerima kamu apa enggak? Kamu bener-bener kayak nggak tahu keadaan sekarang itu gimana, and then you become very anxious, you become very paranoid. Karena kamu benar-benar nggak tahu, sekarang dia kayak gimana, and then apa yang kamu tahu sekarang, you just wanna meet this person, you wanna say maybe I love you, you wanna show how much they mean to you, seberapa dia berharga buat kamu. Kamu mau nunjukin itu semua gitu loh. So aku ngelihat di sini kamu akan tetap jalan, kamu akan tetap ngelakuin apa yang mau kamu lakuin kalau aku lihat, walaupun it's not easy for you. Kayak berat banget buat kamu nunjukin itu semua tuh, berat banget. Tapi kamu tahu you have to do it anyway, you know it gitu. Kamu tahu kalau ini harus kamu tetap kerjain kalau kamu mau come back ke dia gitu ya, you want to come back to their life. Kamu tahu kamu harus ngebuka ini semua. Walaupun aku ngelihat kamu anxious sih, kamu very anxious, kayak kamu deg-degan, kayak kamu nggak tahu aduh respon dia nantinya gimana ya.
but kamu juga tahu you don't have any other choice. Kamu nggak punya pilihan lain selain kamu benar-benar terbuka sama dia, ngomongin sama dia apa yang selama ini mungkin kamu simpan, perasaan kamu pengen buka, kamu pengen dia tahu, seberapa kamu menginginkan dia, kamu juga pengen dia tahu, seberapa that you are maybe mungkin kamu nggak akan ngomong menyesal atau gimana, tapi kamu kayak pengen ngasih tahu kalau you are an important person for me gitu loh. Selama ini mungkin I did stupid things, I wasn't mature enough, karena di sini ada fool juga. I was foolish, I was stupid, I didn't realize ya kalau kamu nggak menyadari kalau dia itu penting buat kamu gitu loh. Dan aku ngelihat di death ini juga somehow this person change your life, dalam artian dia banyak merubah mungkin perspektif kamu, dia mungkin banyak merubah cara pandang kamu tentang diri kamu, tentang relationship, whatever. Tapi yang pasti di sini aku ngelihat orang ini life changer buat kamu, life changer. Dan mungkin kalau bukan dia nggak akan membuat kamu mau mencoba untuk memaksakan diri, membuka blockingan. Karena aku ngeliat ini blockingan, kayak you have your heart chakra block, ya. Jadi selama ini tuh sebenarnya heart chakra kamu kayak ketutup gitu loh. Dan orang ini yang bisa buka. Karena memang sebenarnya kalau aku lihat ya memang you really want to be with this person gitu. You really love this person. Bahkan aku ngerasanya kayak kamu tuh udah pernah berpikir settling down sama orang ini. Kamu pernah berpikir untuk hidup bersama orang ini kalau aku lihatnya. Cuman yang jadi masalah yang jadi masalah adalah karena kamu tidak berani untuk terbuka. Selama ini kamu nggak berani untuk terbuka. Mungkin kamu insecure. Aku ngerasa mungkin udah berapa lama kayak kamu pengen ngomongin tapi kayak nggak pernah keluar dari mulut kamu. You want to tell them how much you love, how much you care. Dan kayak kamu rada takut sama reaksi dia sih kalau aku bilang. Kamu takut reaksinya dia. So it means that you're very insecure. You're very insecure. I'm so sorry to say that. But aku ngelihat di sini kayak kamu pengen ngomong sama dia seberapa besar perasaan kamu, dan kamu ngerasa at some point that this person is sent from above for you. Jadi orang ini kayak dikirimkan sama yang di atas buat kamu gitu loh. Kayak kamu ngerasa, dalam tanda kutip ya, aku ngerasanya ya, di sini kamu merasa kayak kamu tuh since long time ago, kamu udah tahu dari dulu kamu udah tahu kalau orang ini adalah orang yang memang kamu inginkan, dan bahkan mungkin secara alam bawah sadar kamu merasa orang ini adalah jodohmu gitu. Tapi kamu nggak berani ngutarainnya ke dia. Mungkin kamu takut dianggap gila, kamu takut dianggap too much, berlebihan, kayak kamu takut reaksi dia lah intinya kalau aku lihat di sini. Kamu takut dia berpikir kamu alay atau apapun itu gitu. Jadi intinya kamu menahan diri untuk tidak. Cuman ya aku juga ngerasa kamu juga kayak kamu nggak yakin gitu orang ini tuh cinta nggak sih sama kamu gitu. Sometimes kamu bisa nggak yakin, kayak kamu mempertanyakan. Aku ngeliat di sini kamu suka overthinking, kayak dia bakal nggak ya nerima gue, atau kalau gue ngasih diri gue ke dia, kalau gue ngasih perasaan gue ke dia, apakah dia bisa menjaganya? Kayak kamu banyak banget pikiran-pikiran yang akhirnya membuat kamu pada akhirnya nggak berbuat apa-apa dan nggak menunjukkan apa-apa. Kayak terlalu banyak ketakutan-ketakutan yang menghantui kamu, yang membuat kamu akhirnya misalnya kamu udah punya plan buat ngomong, akhirnya nggak jadi ngomong gitu loh. Kayak semuanya kamu simpen sendiri lagi. Pada akhirnya mungkin ya aku nggak tahu apa yang terjadi antara kalian, tapi intinya akhirnya sampai mungkin dia capek, dia keluar dari hidup kamu, dan disitulah pelan-pelan kamu mulai merasa kayak I did many mistakes. Gue udah bikin banyak kesalahan. Oke guys, seperti biasa untuk lihat dianya gimana ke kamu sekarang ya, kita lihat keadaan dia dan bagaimana ke depannya kamu sama dia. Apa kamu masih bisa jadi lagi sama dia atau enggak.
Oke, kita lihat di video lanjutannya. Yang bisa kamu beli di websiteku, bagaimana cara belinya? Kamu bisa baca komen paling di atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke? So, thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye.